Shalom, saya senang sekali bertemu dengan saudara semua hari ini. Dan selama bulan ini gereja saudara membahas sesuatu yang sifatnya foundational ya. Jadi sesuatu yang sifatnya menjadi dasar kekristenan. Di minggu pertama kita belajar tentang siapa Yesus. Lalu di minggu kemarin tentang Maranatha, kedatangan Tuhan. Nah, hari ini sebenarnya saya diminta untuk membawakan tema tentang puasa. Tapi saya ingin menyampaikan tema ini dengan memberikan puasa sebagai contoh konkret, ya, saudara ya. Mari kita mulai dengan membaca Roma 8 ayatnya yang ke-14. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin Roh Allah dikatakan di situ adalah anak Allah. Nah, kata dipimpin di sini dalam bahasa Yunaninya itu agontai. Agontai memiliki arti yang pertama, digerakkan. Agontai memiliki arti yang kedua, dibimbing. Dan agontai memiliki arti yang ketiga, diarahkan. So itu sebenarnya fungsi dari pemimpin. Pemimpin harus bisa menggerakkan orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus bisa membimbing orang yang dipimpinnya. Dan pemimpin harus bisa mengarahkan orang yang dipimpin. Kalau di antara saudara di sini pemimpin di sebuah perusahaan, kantor, atau saudara adalah seorang entrepreneur, atau saudara pemimpin dalam rumah tangga, saudara akan menyadari bahwa ini adalah 3 fungsi penting yang harus saudara miliki. Dan 3 fungsi penting yang harus saudara jalankan. Karena kalau saudara mendapati orang yang saudara pimpin tidak bisa saudara gerakkan, orang-orang ini tidak akan pernah bisa saudara bimbing. So yang pertama, arti dari kata dipimpin itu digerakkan oleh Roh Kudus. Kata digerakkan memiliki arti dimotivasi. Kata digerakkan memiliki arti mampu dikobarkan oleh Roh. Jadi kalau kita orang-orang yang dimotivasi aja sudah tidak bisa, ya kita nggak bisa dibimbing Roh Kudus. Pernah ketemu sama pegawai-pegawai yang digerakkan aja susah? Yang cuma mau jaga toko saudara sambil main Mobile Legends? Ya Pak, saya sih nggak peduli ya Pak. Bapak mau punya target, nggak punya target urusan saya Pak. Bapak mau bangkrut mau enggak juga bukan urusan saya Pak. Saya mau main Mobile Legends aja. Orang-orang seperti ini nggak bisa dibimbing. Apalagi diarahkan. Mereka nggak bisa lihat tujuan, mereka nggak bisa lihat mimpi. Mereka nggak bisa lihat harapan, mereka nggak bisa lihat masa depan yang penuh dengan kemenangan. Kenapa saudara? Karena digerakkan pun sudah tidak bisa. Apalagi disuruh puasa. Makanya banyak orang kalau puasa nggak berasal dari hati. Ya nggak ngapa-ngapain. Paling banter dia intermittent fasting. Dia nggak ngalamin terobosan rohani yang dia dapat cuma turun berat badan aja. Karena dia nggak bisa digerakkan lagi oleh Roh. Saudaraku, ada ruginya nggak sih jadi orang yang bersemangat? Kira-kira ada ruginya nggak? Saya tanya bapak-bapak di sini. Yang mungkin sedang melewati masa yang sukar. Ya dengan pekerjaan, dengan karir. Ibu-ibu di sini yang mungkin juga harus akhirnya ikut terlibat bekerja keras. Ada ruginya nggak kita jadi orang yang bersemangat, yang bergairah? Buat anak-anak contohnya. Ada ruginya nggak anak-anak melihat kita tetap menjadi orang tua yang optimis, orang tua yang bergairah? Ada ruginya nggak anak-anak melihat papanya setiap kali bangun pagi dengan wajah yang penuh dengan sukacita, dengan bersemangat. Pak mau kemana Pak? Ini papa mau lamar kerja. Pak mau kemana Pak? Ini papa mau lamar kerja. Ada ruginya nggak anak kita melihat perjuangan kita? Daripada lihat bapaknya main burung terus nggak ada ruginya. Alkitab bilang orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaan. Tapi yang semangatnya patah, tulangnya menjadi kering. So hari ini sebelum kita bisa menjadi orang-orang yang dibimbing dan diarahkan Roh Kudus kepada tujuan, kita harus jadi orang-orang yang lebih dahulu bisa dimotivasi lagi. Kalau keluarga udah gak bisa memotivasi saudara, anak-anak gak bisa memotivasi saudara, izinkan Tuhan yang jadi motivator kita. If anybody fails, semua gagal. Motivator terkenal gagal, makanya motivator sekarang kekurangan kerjaan. Karena orang-orang makin susah dimotivasi. Nah, kayak dulu tuh kalau di mana-mana seminar motivasi banyak. Sekarang orang pada malas datang. Malah banyak ngata-ngatain balik di Instagram. Kenapa? Karena sekarang orang makin susah dimotivasi. Setiap kali diarahkan kepada kamu mau gak hidupmu berubah. Yang dia salahin siapa? Pemerintah. Setiap kali dimotivasi Tuhan punya rencana sama kamu. Yang disalahin siapa? Gembalanya. Yang disalahin siapa? Gereja. Dia menyalahkan siapapun kecuali dia melihat dirinya sendiri. Saudaraku, ada seorang teolog berkata begini. If nothing can motivate you, you are already dead. Kalau udah gak ada lagi yang bisa memotivasi kita sebenarnya udah mati sekalipun kita hidup. So hari ini jadilah orang-orang yang pertama, mudah digerakkan Roh Kudus. Nah karena digerakkan ini gak bicara cuma sekedar puasa. Digerakkan ini bicara tentang, kamu nabur dong. Oh Tuhan, saya aja keuangan lagi begini. Nabur. Saudara, kalau kita gak bisa digerakkan, kita gak bisa diarahkan. Kita gak bisa lihat Tuhan menggenapi janjinya. Karena digerakkan pun kita udah gak bisa. Saudara tahu bahwa orang yang tidak semangat dalam hidupnya, gak bergairah karena Tuhan.
itu gak bisa dibimbing? Karena bimbingan itu perlu proses. Orang tuh kalau mau dibimbing tuh harus sabar. Nah orang yang bersabar itu orang yang pasti bersemangat. Pak, Bapak kan baru kerja di tempat kami ya Pak. Iya Pak. Jadi selama 3 bulan ke depan nanti Bapak dibimbing ya, di training ya. Iya Pak. Bapak belum dapat gaji penuh gak apa-apa? Gak apa-apa Pak. Iya karena Bapak lagi di training 3 bulan. Siap Pak, siap. Untuk anak istri saya mau Pak. Nah, kan semangat tuh. Coba orang yang udah gak semangat tuh patah hati. Udah patah jiwa. Pak 3 bulan Bapak gajinya kurangnya. Loh kok kurang Pak? Ya Bapak kan lagi di training. Loh tapi yang kerja sama saya Pak. Dia malah berantem sama orang yang hire dia. Saudara tahu bahwa pada satu titik pemimpin-pemimpin capek ngurusin orang kayak begini. Kenapa capek? Karena digerakkan tidak bisa. Itulah sebabnya ketika saudara menyadari manusia udah nyerah sama saudara. Pemimpin udah nyerah sama saudara. Kalau suamimu sudah tidak bisa lagi jadi sumber motivasi. Istri yang kau lihat malah nyebelin, gak bisa lagi memotivasi engkau. Izinkan Roh Kudus untuk membakar hati kita kembali. Because the best is yet to come. Karena yang terbaik itu masih ada di depan. Tuhan masih punya rencana atas kita. Dan kalau di antara saudara di musim ini sedang digerakkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam masa puasa. Puasa untuk apa Pak? Keluarga saudara, untuk karir saudara, untuk keuangan saudara, untuk pelayanan saudara. Maka itu akan menjadi lebih mudah saudara lakukan. Karena saudara sudah bersemangat lebih dulu. Tuhan saya mau ambil puasa sebulan. Bulan lalu Tuhan minta saya untuk ambil puasa. Jadi ya 1 bulan apa 2 bulan yang lalu ya. Karena waktu itu kan kita sedang memperingati momen pencurahan Roh Kudus. Saya banyak sekali undangan pelayanan untuk KKR pencurahan Roh Kudus di kota-kota. So, Tuhan minta saya untuk puasa 1 bulan sebelumnya mempersiapkan diri untuk pelayanan itu. Pertama pemikiran saya adalah kenapa sampai selama itu ya. Umur-umur juga gak pernah disuruh sampai kayak begitu. Biasanya gak puasa juga lawatan Tuhan mah dahsyat aja. Kenapa sih sekarang harus kok sampai sebulan? Cuma karena dorongan itu kuat dan saya bersemangat, saya bergairah dengan saya akan ketemu dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saya akan ketemu dengan orang-orang yang belum pernah penuh Roh Kudus dan mereka haus akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi karena saya bergairah, saya bersemangat dengan apa yang mau saya lakukan. Saya jalanin. Saya bilang sama istri saya yang bakal puasa sebulannya. Dan ketika pada hari hanya saya mulai melayani dari satu tempat ke tempat lain. Tuhan menjamah dan melawat orang-orang dengan luar biasa. Mulai dari ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah raya sampai retret remaja. Itu saya jalanin semua dan Roh Kudus menjamah orang-orang dengan dahsyat. Saudaraku, ada banyak hamba Tuhan udah gak bergairah dalam pelayanannya lagi. Sudah tidak punya api untuk melayani. Pelayanan cuma sekedar jadi rutinitas. Kalau itu yang sekarang sedang saudara alami, saudara harus puasa loh. Saudara harus ambil masa untuk datang kepada Tuhan dan mulai bertanya lagi. Tuhan, saya masih menjadi orang yang mudah digerakkan kayak dulu. Saya masih jadi orang yang mudah dibimbing atau tidak? Atau sekarang saya jadi keras? Atau sekarang saya jadi orang yang terlalu pengalaman? Atau sekarang saya jadi orang yang udah terlalu hebat? Sehingga saya sudah tidak lagi seperti dulu. Dulu itu ya Tuhan gerakan sedikit, saya langsung jalan. Dulu Tuhan gerakan sedikit saya langsung taat. Sekarang udah Tuhan gerakan sampai gempa bumi juga saya gak bergerak. Saya diam di tempat. Saudaraku jadilah orang-orang yang pertama mudah digerakkan. Karena orang yang mudah digerakkan bisa dibimbing. Apa hal ini hari ini yang membuat saudara berpikiran bahwa saya bukan orang yang mudah digerakkan lagi sekarang Pak. Jadi saya suruh saya udah lu sana cari kerjaan. Saya udah gak mau. Saya stuck aja di tempat. Ada satu istri cerita bagaimana suaminya sekarang sudah hilang motivasi. Dan tidak lagi mau berusaha melakukan sesuatu. Dia diam aja di rumah. Dia selalu bilang kalau memang udah rencana Tuhan, Tuhan juga pasti buka jalan. Ini masalahnya kamu mau ngapain hari ini? Kamu ngerjain apa sekarang? Kamu lagi buat apa sekarang? Suaminya udah jadi pasif. Dan ketika menjadi pasif seperti itu, kita gak dapat arahan dari Roh. Hari ini putuskan di dalam diri saudara dan saya. Untuk menjadi orang-orang yang bergairah dalam Tuhan. Gak ada ruginya. Biarin tuh orang-orang ngetawain, lu rajin ke gereja kok hidup lu begini. Biarin mereka ngomong apa, gak masalah. Tapi kita harus punya ketetapan dalam hati. Saya akan menjalani hari-hari saya setiap hari. Dengan gairah dan semangat oleh karena saya tahu Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih dahsyat dari yang pernah saya bayangkan. Yang pertama, jadi orang yang mudah digerakkan oleh Roh. Kedua, jadi orang yang mudah dibimbing oleh Roh Kudus. Namanya dibimbing itu enggak ada minggu depan, udah jadi. Yang namanya dibimbing itu step by step, langkah demi langkah. Puasa membantu kita untuk jadi orang sabar. Karena setiap kali kita puasa kita lihat jam. Kita nyanyi, iya Tuhan tiap jam. Ya. Ku menantikan makanan. Ya. Kenapa? Karena kapan ini waktu berakhir? Ada yang untuk MDPJ disuruh puasa hari Sabtu misalnya ya. Aduh. Menderita, ya nunggu-nunggu. Makanya ketika bubaran, langsung nyerbu makanan semua. Karena itu melatih
kesabaran, melatih ketekunan kita. Tapi kalau kita bisa dibimbing Roh Kudus, ketika kita puasa fokus kita bukan kapan buka. Coba bilang dulu sama-sama dengan saya, ketika saya puasa fokus saya bukan kapan bukanya. Iya, bukan kapan bukanya. Fokus saya haruslah untuk minta dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi harusnya buka jam 12, ternyata kelewat. Jam 2 baru buka. Kenapa? Karena you are so immersed with the Spirit. Saudara begitu meresap dengan firman yang sedang saudara baca. Dengan pujian penyembahan yang saudara naikkan. Sehingga saudara gak lagi memusingkan tentang kapan saya buka puasa. Tapi saya ingin mengalami terobosan ketika saya berpuasa. Kedua, jadi orang yang mudah dibimbing oleh Roh Kudus. Dan orang yang bisa dibimbing cuma orang yang sabar. Kalau gak sabaran gak bisa dibimbing. Jangankan Roh Kudus, manusia saja gak sabaran. Kalau saudara mendapati saudara gak sabaran. Jadi setelah saudara gak sabaran, saudara ketemu orang yang sabar jadi gak sabaran gara-gara saudara. Ketiga, jadi orang yang bisa diarahkan. Karena diarahkan itu susah loh, gak gampang. Banyak orang minta tuntunan. Kemarin saya jalan-jalan ke Kota Tua, ketemu dengan Ibu Lydia dan suaminya. Bukan ketemu, memang kita janjian di situ mau ada syuting ya. Saya dengan Ibu Lydia dan suaminya dan istri saya dengan anak saya dan semua yang lain itu kita ada di Kota Tua. Nah di sisi-sisinya tuh ada orang yang buka jasa untuk baca ramalan, baca nasib ya. Garis tangan. Nah saya juga punya karunia baca garis tangan orang. Saya sempat lihat kalau huruf M berarti malas orangnya. Kenapa orang pengen tahu nasib? Saya bilang sama anak saya Jubilee, kenapa sih orang pengen tahu tujuan hidupnya? Lihat orang-orang tuh ada yang lagi dibacain suami istri mungkin atau pacaran saya nggak tahu. Pokoknya ganti-gantian. Kenapa orang pengen tahu masa depan, tujuan, harapan. Orang pengen tahu nanti bakal bagaimana. Karena manusia ini haus akan arahan. Apalagi kalau saudara dibesarkan tanpa figur ayah. Saudara pasti jadi orang yang haus arahan. Saudara haus tuntunan. Karena saudara mungkin sejak kecil gak pernah dibiasakan hidup dengan tuntunan. Saudara dibiarkan aja mau buat apa terserah. Mau mati syukur, mau hidup ya puji Tuhan. Karena kita gak pernah dapat arahan. Ketika kita besar, kita butuh arahan. Saya datang ke ya tadi yang baca-baca tangan itu. Baca wajah kartu tarot. Saya bilang sama Jubilee begini. Jubilee tahu gak pada saat kamu datang sama orang yang baca garis tangan kamu. Atau kartu tarot. Kamu tahu gak? Kamu sedang membuka pintu jiwa kamu sama setan. Setan akan masuk ke dalam jiwa kamu. Dan mulai membaca segala sejarah dalam kehidupan kamu. Sehingga setan nanti tahu rahasia tentang kamu. Dia bisa tahu kalau kamu pernah punya sakit mah, kamu pernah punya sejarah ini, kamu pernah punya sejarah ini, keluarga kamu begini, bapak kamu begini. Kenapa? Karena kamu kasih dia akses kepada akar garis keluarga dalam diri kamu. Dan sejak saat itu, kamu ada di dalam kendali. Oh gitu ya dia. Tetapi kalau kita orang-orang yang mengenal Tuhan, kita mau arahan Roh Kudus, apa yang harus kita buat? Puasa adalah salah satu jalan. Saya mau tanya dulu di sini, siapa yang pernah punya pengalaman lewat puasa Anda diarahkan oleh Roh Kudus? Ada pernah punya pengalaman? Puasa itu mengarahkan saudara. Karena ketika kita puasa pertama kan kita menyingkirkan game. Jangan begini, udah mau puasa tapi main game seharian. Sama aja bohong saudara. Puasa menyingkirkan Netflix. Jangan puasanya gak makannya, lapar. Tapi setiap nonton Netflix MasterChef. Ya tambah lapar saudaraku. Puasa membuat saudara terarah. Kepada apa saudaraku? Kepada apa yang penting. Saya gak mau makan tapi saya gak akan nonton drakor. Korea dan Dracin. Saya apalagi drama Turki gak akan saya tonton. Saya mau puasa dan saya mau habiskan waktu saya sepanjang hari. Untuk baca Alkitab, pujian, penyembahan, bahkan melayani Tuhan. Jangan dicampur puasa sama Netflix. Jangan dicampur. Itu puasanya nanti jadinya rasanya aneh. Puasa ya puasa aja. Puasa gak cuma makan. Puasa tuh semua yang sifatnya keduniawian. Tinggalin dulu. Jangan puasa tapi kongko-kongko di Central Park dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Sama aja, bohong puasa begitu. So hari ini saya ingin membawa saudara untuk mengerti kalau kita mau jadi orang yang dipimpin Roh Kudus. Harus bisa dimotivasi. Ya bapak-bapak ya jangan nunggu dimotivasi istri dulu. Jangan, Roh Kudus motivator kita. Karena pasangan kita bisa lemah. Jadi orang yang dibimbing dan jadi orang yang diarahkan. Nah sekarang saya ingin bawa kita dalam tempo ya gak lama dari sekarang. Kenapa ada orang-orang yang susah dipimpin Roh Kudus? Kenapa ada orang-orang yang sulit dipimpin oleh Roh Kudus? Coba kita lihat Roma 8 ayat 1-2. Dikatakan begini saudaraku, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Katakan penghukuman. Sekali lagi penghukuman. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam siapa? Dalam Yesus. Kenapa saudara tidak ada penghukuman dalam Yesus? Sebab Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Dari hukum dosa dan dari hukum maut. Saudara tahu arti penghukuman di sini artinya vonis akhir. Sesuatu yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saudara udah gak bisa rubah. Itu vonis akhir.
Vonis akhir yang pertama yang diberikan kepada manusia yang gak bisa manusia rubah adalah apa? Kebinasaan yang kekal. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. So artinya begini, semua manusia di dunia betapa baiknya dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena manusia gak bisa menghapus dosanya sendiri. Saudara bisa bayangkan bahwa semua manusia di dunia ini termasuk yang ateis. Satu saat berpikir nanti ketika saya mati, haruskah saya mempertanggungjawabkan semua dosa saya? Perasaan itulah yang menyebabkan orang berada di bawah penghukuman. Karena dia takut nanti ketika dia mati, dia harus bertanggung jawab sama seseorang. Satu pribadi yang akan menghakimi dia. Tidak satu orang manusia pun bisa lari dari yang namanya kebinasaan kekal. Tapi Yesus adalah jawabannya. Kalau saya bilangin begini, banyak orang suka argumen. Tahu saudara kenapa saya bangga dengan kekristenan dan bangga dengan Yesus? Karena kalau kebaikan manusia bisa dosa manusia bisa dihapus dengan kebaikan. Saya akan jadi orang yang punya strategi paling brilian. Saya akan korupsi 40 triliun. Itu satu-satunya dosa besar yang akan saya buat di dunia ini. Ya Pak Awi ya, 40 triliun Pak, nggak tanggung saya korupsinya Pak. Tapi itu doang dosa saya. Saya akan menghormati orang tua, saya sayang sama teman, saya mengasihi keluarga saya mengasihi istri saya rawat anak saya baik-baik. Dosa saya cuma satu, saudara. Korupsinya 40 triliun, itu doang dosa saya. Nah, tapi kan agak berat tuh 40 triliun, 40 kilo kan ya. Jadi apa yang harus saya buat supaya beban 40 kilo ini bisa dikalahkan dengan kebaikan yang lebih berat? 1 triliun saya kasih sama panti asuhan. 1 triliun saya sumbang sama gereja. 1 triliun saya bagi-bagiin sama orang susah. 1 triliun saya bagi-bagiin untuk buka rumah singgah. 1 triliun saya bagi-bagiin sama saudara-saudara saya. 1 triliun saya bagiin sama saudara semua di sini. Seneng gak saudara kan? Ya. Kira-kira sejak saat itu mana yang lebih berat? Dosa saya apa kebaikan saya? Kebaikan saya dong lebih berat. Saya lebih banyak buat kebaikan, itu strategi orang jahat di luar sana. Mereka pikir setelah mereka buat dosa yang besar, mereka bisa hapus dosa mereka dengan kebaikan. Sorry aja, kamu gak bisa lari dari Tuhan. Di agamamu kamu mungkin bisa lari, tapi kebenaran menyatakan bahwa kamu gak bisa lari. Bukan cuma dosa triliunan, dosa nyuri anting orang juga kamu gak bisa hapus. Cuma darah Yesus yang bisa menghapus dosa-dosa. Saudara tahu kekristenan tidak memberi celah buat orang mempermainkan Tuhan. Cuma di kekristenan orang harus ada-adanya dan menyadari mereka adalah orang-orang yang butuh Yesus. So, Alkitab berkata pertama, tidak ada penghukuman buat saudara dan saya lagi. Tidak seorang pun harus takut. Takut apa-apa? Takut nanti disiksa dan dihakimi. Kalau nanti kita mati, kita enggak berdiri di hadapan penghakiman yang menakutkan. Kita berdiri di hadapan Bapa yang menyambut kita pulang ke rumah. Anda tidak berdiri di hadapan hakim yang menakutkan. Anda berdiri di hadapan Bapa. So tidak ada penghukuman. Yang kedua, coba kita lihat Roma 8 ayat 12-15. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yang kedua, kenapa ada orang yang susah dipimpin Roh Kudus? Karena dia masih diperbudak oleh daging. Kuasa membantu kita bebas dari perbudakan daging. Daging apa Pak? Daging babi, samcan goreng, samcan crispy, dan semua samcan yang ada di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Yang di sini jualan samcan, saya nggak lagi nutup usaha saudara ya. Tetapi kalau kita masih diperbudak daging, kita susah dipimpin Roh Kudus. Ampuni orang itu. Wah, nggak deh, sorry aja. Rangkul lagi tuh jemaat kul kamu tuh. Yang kayak gitu mah udah biarin pergi aja deh. Saudara kalau kita gini loh, kalau saudara sadar masih ada kedagingan, kita harus mulai bergerak dan Tuhan sebelum ini menjadi kanker yang menyebar di seluruh tubuh saya. Saya mau Tuhan operasi dan ambil. Apa yang hari ini kita sadari bahwa masih mengikat dan membelenggu kita. Dan kita tahu bahwa kita telah berulang kali mencoba untuk merdeka tapi mungkin puasa adalah jalan saudara. Kalau bahasa anak muda sekarang itu jalan ninjaku. Itu jalan saudara. Untuk mengambil puasa dan memberi diri saudara menang atas segala kedagingan yang membelenggu kehidupan kita. Karena dikatakan kita orang yang berhutang tapi bukan kepada daging saudara. Kita berhutang gak kepada daging. Artinya berhutang kepada daging itu gimana Pak? Artinya begini, setiap kali Anda memuaskan kedagingan, Anda berhutang sama daging. Anda harus kembali datang sama daging itu dan harus membayar kembali kenikmatan yang sudah dia berikan. Terus berulang-ulang terus berulang-ulang terus. Kita jadi hamba daging, kita berhutang sama daging. Kenapa? Karena daging pernah memberi kita kenikmatan. Itu kalau kata orang yang suka puasa intermittent begini, Pak, Bapak tahu nggak Pak kalau Bapak ngerasa lapar, sebenarnya Bapak belum lapar Pak. Kata mereka ya, Bapak belum lapar. Itu cuma tubuh Bapak minta gula. Jadi dia menjerit minta gula. Kenapa dia minta gula? Karena dia pernah dikasih gula. Dan ketika dia dikasih gula berlebihan, dia minta gula lebih lagi. Berlebihkan lebih lagi. Terus menerus sampai pada akhirnya Bapak akan mengkonsumsi lebih banyak gula. Dan akhirnya tubuh Bapak penuh dengan gula. Dan akhirnya Bapak jadi orang paling manis sedunia. Itu daging tuh begitu saudara.
Saudara kasih sedikit, dia minta lagi sedikit. Dikasih lagi sedikit, minta lagi sedikit. Dikasih lagi sedikit, minta lagi sampai akhirnya kita udah gak bisa menguasai diri. Kita mulai kecanduan, kita mulai terikat dan kita gak bisa merdeka. Kalau ada di antara kita yang menyadari bahwa, Pak saya punya peperangan dengan kedagingan. Puasa mungkin jalan saudara untuk bisa mengalami kemerdekaan. Coba tepuk kanan kirinya tanya begini, sampai sekarang kau masih mau puasa apa enggak? Roma 8 ayat 1-2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman? Karena daging itu sudah kita taklukkan. Kita gak lagi dihukum sama daging. Kita gak diperbudak lagi sama daging. Kita sudah menaklukkan daging. Lewat apa? Salah satunya lewat puasa. Kita menaklukkan kedagingan kita. Saya ini gamers. Salah satu gamers hardcore. Tapi bukan game online, game offline. Saya bisa main game sampai berjam-jam. Dan sampai saya lupa Tuhan itu ada atau tidak. Tapi ketika saya sadar bahwa ini jahat, ini gak bagus. Saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong saya, game ini membelenggu saya. Saya mau merdeka dari melakukan hal ini. Berhubung kalau saya main game yang menang saya, yang bahagia saya, istri saya gak bahagia, anak saya gak bahagia. Saudara tahu ketika saya lewati masa puasa, itu hasrat itu hilang loh. Itu hasrat itu bisa hilang. Sampai saya bilang sama istri saya, kamu kok gak main game lagi? Dia pernah bilang waktu, tahu kenapa ya? Jadi malas gitu. Kayak malas tapi masih main, masih kadang main. Tapi udah gak kayak dulu lagi. Kayak hasrat itu hilang. Katakan hasrat itu hilang. Kenapa hasrat bisa hilang? Karena roh bekerja dalam diri. Dulu orang yang suka makan ini makan ini, pernah gak saudara ngalamin? Saudara pernah terikat dengan satu jenis makanan lalu tiba-tiba udah gak mau lagi. Hasrat itu hilang. Pernah gak saudara sadar terikat dengan sebuah dosa, mabok-mabokan mungkin, judi online mungkin. And then tiba-tiba keinginan itu udah gak ada lagi. Hasrat itu sudah hilang. Kenapa hasrat itu hilang? Karena roh itu memerdekakan. Terakhir mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung apa saudara? Hukuman. Tadi kita bahas penghukuman, sekarang kita bahas hukuman. Dan barang siapa takut, dia belum sempurna di dalam kasih. Saudara tahu hukuman yang paling mengerikan yang sedang manusia alami sekarang apa? Siksaan jiwa. Siksaan jiwa adalah bentuk hukuman yang sekarang sedang dialami banyak manusia. Banyak manusia tersiksa jiwanya. Saya mau cerita satu cerita. Saya pelayan di sebuah retret anak remaja. Pada saat sesi 1, 2, 3 dilayani pembicara lain. Anak muda ini ngalamin lawatan. Mereka menjerit teriak-teriak. Tapi di tengah-tengah jeritan dan teriakan mereka tiba-tiba Roh Kudus kasih kepekaan. Masih bilang begini. Ini bukan jeritan orang yang sedang mengalami Roh Kudus dan menikmati. Ini jeritan orang yang sedang mengalami pengalaman traumatis yang berat. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya nanti ketika sesi saya mau coba bimbing mereka untuk terbuka apa yang mereka alamin. Nah ketika sesi saya tiba seperti biasa lawatan Tuhan. Anak muda jerit-jerit, guling-gulingnya, teriak-teriak segala macam. Sampai nangis saguk-sagukan gitu. Satu anak muda saya datengin, perempuan dia udah rebah. Tanya, dek, bangun dek gitu. Dek, adek bangun, dek bangun. Ya dia bangun. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan adalah apa yang kamu rasakan sekarang? Harusnya kan dia jawab, saya ngalamin kasih Tuhan kak. Atau saya sedang ngalamin, saya deket banget dengan Tuhan. Terus sudah jawab apa? Saya takut. Nah, kamu lagi rasa takut? Iya. Kamu takut apa? Bukan apa, siapa? Ya kamu takut sama siapa? Takut sama papa. Takut sama papa. Kenapa takut sama papa? Saudara tahu ternyata dia diperkosa oleh bapaknya berkali-kali. Sampai hidupnya hancur, harga dirinya hancur, berantakan. Dan dia bukan orang pertama yang ngalamin itu di retret. Ketika saya dapetin ini, saya bimbing, saya dengan kakak-kakak yang lain, pembina mereka yang perempuan, kita coba tuntun, bimbing dia untuk memahami keberhargaan dirinya dalam Tuhan. Dan akhirnya satu waktu saya bilang sama dia begini, dek mau gak kamu ambil puasa? Puasa supaya bilang begini, Tuhan karena papanya masih ngelakuin, sebelum retret dia papanya masih ngelakuin. Dan ketika dia pulang, dia gak tahu apakah papanya akan lakuin lagi apa enggak. Saya bilang begini, dek kamu ambil puasa. Dan kamu berdoa setiap malam. Karena papa kamu kan suka datang malam-malam. Berdoa setiap malam. Penyembahan setiap malam. Kenapa kak? Supaya kalau papa kamu datang. Pujian, penyembahan. Doa kamu penuh dengan kuasa. Dengerin saya baik-baik. Orang najis gak akan mau menyentuh orang yang kudus. So dia mulai ambil keputusan puasa. Doa, pujian, penyembahan. Saya belum tahu hasilnya gimana. Tapi saya pernah menyarankan hal yang sama kepada perempuan yang ngalamin hal yang sama. Dan dia bilang pamannya udah gak lagi mau nyentuh dia. Kenapa? Karena orang kudus gak mau menyentuh orang yang najis. Orang najis gak mau menyentuh orang yang kudus. Saudaraku, saya gak tahu apa yang mendorong saudara hari ini untuk digerakkan roh mengambil puasa. Tapi ini yang mau saya katakan. Kalau Anda melakukan itu karena pimpinan Roh Kudus, puasa itu besar sekali kuasa. Amin.